benar kotaku. Aneh kalau tuh, tapi kece amat kalau mau mengubahin duit yang takui jo apapun dong. Pandainya harus bebereh lagi. Berjuang jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Jangan lihat-lihat dong. Lo gak ngeliat pas gue jatuh gara-gara lo. Uni. Hah? Uni. Emang gue uni lo? Awas Ya ampun, apa gadis di kota kok macam tuh sadoy. Kenapa muka lu semerut aja? Udah kayak pas lagi sayang-sayangnya. Wah, bisa dia ngeberes nih. Sebelum dong, Cak. Apa jangan-jangan absen lo bermasalah? Atau mantan lo munculan? Sekarang habis film makan gue. Lo tau kan tas gue yang baru malam itu beli? Tuh, lihat aja. Motor kayak gitu. Ini ada gue itu. Enggak, soalnya tadi gue di koridor. Kamu sama cowok. Cowok siapa sih emang? Gak tau, gue kenal. Tapi sih kayak perawakannya kayak maba. Soalnya penampilannya tuh suku, pakai kemeja kotak-kotak, rambutnya gerimis banget lagi. Sumpah, kayak drama di FTV aja. Judulnya Pemuda Desa yang Menabrak Cintanya di Lorong Kampus. Apaan sih lu? Pamit deh gue. Di sini boleh aku duduk di sini. Oh iya, boleh silakan. BTW, nama kamu siapa? Aku kayak baru pertama kali lihat deh. Mas saya Fajar Uni. Oh, ada tingkat ya? Kamu orang Padang kan? Iya. Kayaknya Fajar panggil kita kakak aja deh. Soalnya kalau Uni takut pada bingung. Di sini juga kebetulan cuman Bina yang ngerti. Dia juga dari Padang. Iya, bener. Ya kan? Iya. Iya Kak. Oh iya, kamu Padangnya asal dari mana? Aku dari Pariaman. Pariaman. Jauh nggak sih itu, Bina? Jauh banget. Naik pesawat. Ya lumayan. Jangan screaming if I blow you with the bang. Ah, Suki, I'm coming in this Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Feels fast like a trampoline. I get to grab a good weekend and I'm traveling. Aduh, sakit. Siapa sih? Gue jadi jatuh kan? Lagi. Kemarin tas gue, sekarang gue yang lo tabrak. Maaf Kak, nggak sengaja Kak. Awas lo ya. Maaf. Ya udah sih, jangan marah-marah. Ih, tapi abisnya gue sebel sama dia. Udah, itu Lagian saya kasih udah bolos mulu. Jadi pulang kan kita. lo masih sastra ya, ada cabut mulu. Ih, masih aja dibahas. Ini sekarang kamu kelas. Udah.
Selamat pagi anak-anak. Baik, setelah 1 bulan saya memberikan materi ya. Jadi saat ini saya ingin membagikan tugas kelompok untuk kalian presentasi. Untuk grup kelompoknya udah bisa dicek di grup WhatsApp kalian. Baik, kelas hari ini saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Yeay, kita kelompok. Wah, tapi ini satu cowok yang namanya Fajar siapa ya? Aduh, gue nggak tahu lagi. Coba aja tanya anak kelas. Guys, sorry yang namanya Fajar mana ya? Saya Kak. Lah, itu bukannya cowok desa tadi pagi ya? Oh iya, dia cowok yang suka nabrak gua. Ih, masuk banget di gua. Ya udahlah, mau gimana lagi? Cowok desa, sini lo. Iya Kak. Kasih nomor HP. Kasih ke dia, kita buka. Ini aja gue dulu. Hey boy, sini dong. Lama banget. Lelat tuh kayak keong. Maaf Kak, telat. Soalnya saya nyasar tadi. Saya belum pernah kesini. Ini juga baru pertama kali saya kesini. Lucu, jangan sekarang pakai telat. Bukan ada Gmaps itu. Buka apa Gmaps-nya? Minimal lo datang pas dandanan lo udah naik 2 level. Kita duduk. Tapi ingat ya, lo tuh dia duduk bareng sama kita. Jadi jangan malu-maluin. Duduk. Aduh, belum juga ada 5 menit saya duduk. Tapi rasanya udah seperti lagi audisi aja. Yang satu nge-vibe seperti karakter di film luar negeri itu. Yang satu lagi bicaranya udah kayak pemilik perusahaan besar aja. Dan saya masih berpikir tentang sendal saya yang cocok enggak sama meja ini. Itu laptop udah berapa tahun jadi ganti? Jadul banget. Itu laptop berapa tahunan? Walaupun jelek juga masih bisa dipakai Kak. Bener lu, dipakai. Tapi kalau mati nyusahin kita lagi. Ini mau ke toilet dulu. Lu semua tau gak sih? Kan katanya si Ono living together. Hah? Masa sih? Gak heran sih. Soalnya ya, gaya pacaran di kampus aja. Mau ke koperasi aja gandengan. Sampai ke kantin aja pelukan. Udah kayak apa sutri aja. Iya, gue juga banyak dengar tentang mereka. Sampai-sampai si cewek hafal pinatem si cowok. Kayak lo pacaran atau bendahara keluarga kecil. Gila ya, gue gak bisa pikir. Bener-bener. Tau gak sih ternyata tuh kampung Fajar tuh di ini loh, di desa Tanjung Medan. Lah, lo tau Din? Tahu, soalnya nih gue ke Instagram, terus ketemu tuh akun dia. Wah, Coba namanya lihat, apa? lo dong, lihat. Tuh, Bentar, ternyata cari. dia Coba tuh cari. follow-followan tuh sama anak baik yang itu. Iya. Nih, fotonya nih. Kok bisa ya wisudaan di sawah? Dia tuh mau wisuda apa mau panen ijazah sih? Guys, ternyata ada videonya juga loh. Ternyata orang-orang sana kalau resepsi pernikahan itu disambut pakai tarik piring, terus piringnya dihancurin lagi. Aneh gak sih? Kocak anjir. Ya mungkin itu versi estetiknya mereka. Aneh aja. Boy, lo diem aja. Enggak. Soalnya apa ya yang kalian obrol itu gak enak saya denger ya kayaknya. Loh, maksud lo kita semua yang buat lo gak nyaman di sini? Ya emang saya dari desa, tapi kalian tuh ngomongin padi yang ditanam itu. Padi itu merupakan bagian dari hidup saya. Orang tua saya nanam padi itu, dan kalian mengatakan tanaman padi itu aneh. Apakah kalian itu sebenarnya menertawakan saya ya? Jan, kita nggak ada maksud nyinggung lo kok. Bener. Emang kita kayak
privilege, tapi mungkin kita nggak nyadar kalau kita nyakitin lo. Karena selama ini kita pikir ini cuma bercanda aja. Ya tapi kan kalian tetap ketawa. Oke, kalian punya gaya stylish, gaya kalian keren. Orang yang seperti saya cuma bisa nunduk kalau ngeliat kalian. Saya capek kalau berdengar terus. Saya mau pergi dulu. Lo mau kemana aja? Kenapa dia? Aneh. Biarin aja orang kayak gitu mah. Sebel deh. Udah kita lanjutin. Katanya perbedaan itu indah, tapi kenapa rasanya kayak luka? Sakit rasanya. Kenapa cuma karena aku nggak tinggal di sini ya? Apakah aku harus jadi bahan tertawa mereka aja? Mungkin aku bukan bagian dari mereka sih, tapi bukan salah aku kan. Dan kalau mereka nggak bisa nerima aku, mau nggak mau, aku harus bisa menerima diri aku sendiri. Fajar, sini duduk bareng. Sini. Halo Kak. Halo Fajar. Itu gue bagus, santai aja kok kalau sama gue. Bro, Iya. kata berapa bro? Aku maba Kak. Ah gitu. Itu panggil gue bang aja, kita santai aja. Bentar, tapi kok kalau kok kayak suram ya? Padahal kata Yaya, lu tuh orangnya ekspresif banget. Apa Bang? Kamu kenapa Fajar? Ada masalah? Kalau misalkan ada masalah, kamu bisa kok cerita sama kita. Kita juga pasti bakal dengerin ya. Iya. Iya Kak, jadi waktu kerja kelompok Jo Geng Strawberry kan, awal ngerasanya nggak dihargai sama budaya awal tuh, nggak dihargai sama mereka tuh. Mereka kece tuh budaya awal kuno daripada budaya sini. Mereka emang keterlaluan kok, Jer. Tapi menurut aku omongan mereka nggak usah diambil hati ya, karena setiap budaya itu nggak ada yang lebih baik maupun yang lebih buruk. Mereka itu emang suka begitu, Jar, suka ngerendahin orang lain. Tapi dibalik itu mereka itu butuh arahan. Iya, setahu aku mereka berempat jarang sekali ketemu kedua orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Itu tuh, apalagi mereka cuma kurang bergaul sama orang kayak kita aja sih, kalau menurut gue. Itu si Fajar akhir-akhir ini nyautin kita terus tanpa menyapa. Padahal kan kemarin kita perform, terus kita juga sekelompok tuh sama dia. Ngomong banget, udah kayak pemilik klub bola aja. Kayaknya gue rasa si Fajar tuh kayak menghindar gak sih dari kita? Apa gara-gara kejadian di kafe kemarin? Lah, emang kemarin kenapa? Lah, kemarin secara gak langsung kita kayak menyentuh dia gak sih? Apa kita keterlaluan ya sama dia kemarin? Kalau menurut gue ya, maybe kita agak too much. Apaan sih, kok lebay banget? Cuma gara-gara itu doang dia marah. Ya itu pesan kalian aja kali. Orang dari awal udah begitu orangnya. Lah, emang lo pada tadi nggak ngeliat mukanya dia? Mukanya serius banget pas ngeliat kita. Udahlah, besok kita minta maaf sama dia. Ya udahlah, lihat besok aja. Lagian juga ngapain mikirin dia? Lu kenapa sih? Dari tadi ngebela dia terus? Lu suka sama dia? Ya, Kak. Biasanya lu nggak begini kok orang lain. Hello. Kok lu pada ngebahasnya pada kemana-mana sih? Masa iya orang sekeren gua suka sama cowok desa kayak dia? Yaudah, stop. Stop ngebahas cowok desa.
apaan sih? Iya, mereka kok nggak kayak biasanya ya, yang seperti heboh dan berisik. Iya lagi, apa kita sapa aja kali ya? Boleh. Halo geng Strawberry, tunggu! Geng Strawberry, kok kalian hari ini agak beda ya? Lagi banyak pikiran ya? Kepo amat sih. Maaf, tapi aku ngeliat kalian hari ini kayak beda. Biasanya kan kalian terlalu ceria atau petatang-petenteng gitu. Emang hari ini kalian lagi kenapa ya? Ya kita cuma nyapa kalian aja kok. Kalau misalnya kalian butuh teman ngobrol, kita bisa. Betul, kadang satu obrolan aja udah bikin kita tenang loh. Ya udah, cari tempat ngobrolnya di mana kek? Capek tahu tadi berdiri terus. Lagian ya, ini mah hujan. Terus ngapain sih di sini terus? Oke. Sekarang kita mau ngobrol di mana nih kakak-kakak hits? Gimana kalau kita ngobrol di aku aja? Soalnya kayaknya kelihatan sepi deh. Jadi kita lebih enak ngobrolnya di sana. Boleh tuh? Ya, aku setuju. Gimana? Langsung aja ke sana. Yuk. BTW, kalian beruntung ya bisa duduk bareng kita. Iya. Jadi kalian ada masalah apa nih murung begini? Nah sebenarnya itu semua gara-gara Fajar. Dia kan anak berpindahan dari Padang ya. Terus gaya hidup dia di Bekasi tuh agak beda sama kita. Ya jadi sempat ada salah paham aja sih. Nah sekarang kita tuh ada merasa bersalah sama dia. Bukan cuma dari gaya hidupnya aja sih, tapi kita juga sempat ngeledek budayanya juga. Oh jadi ini soal adaptasi kulturnya juga ya, seperti gaya bicaranya dan kebiasaannya kan, yang mungkin beda sama kalian. Tapi jujur aja sih, kemarin kan kita sempet nih main sama Fajar. Dan ya dia cerita kalau misalnya bercandaan kalian itu keterlaluan buat dia. Iya, tapi kita udah bilangin kok kalau culture shock itu ya memang wajar terjadi. Kayak bahasa, norma, kebiasaan, itu bisa jadi salah paham kalau emang kita nggak ngerti. Nah iya bener tuh, apalagi kan kita tahu ya kalau budaya kita tuh beda-beda. Terus kita juga tahu kalau misalnya Fajar tuh baru pertama kali banget kan datang ke kota dari desa dia. Jadi dia pasti tuh kaget sama suasana kita ini. Tapi saran dari aku, kalian juga harus menerima budaya dan gayanya Fajar. Karena bagaimanapun dia kan bawain kulturnya sendiri, seperti gayanya, kebiasaannya, dan cara bicaranya. Kalau kita tidak terbuka, nantinya dia merasa dipinggirkan. Dan juga budaya itu bukan cuma satu arah, tetapi banyak. Yaudah, lo semua pada punya saran gak? Jangan cuman bisa ngasih ceramah doang dari tadi. Sabar guys, kita cari solusinya bareng-bareng, oke? Oke, atur aja deh gimana solusinya. Woi, lama banget pikirnya. Oh iya, aku ada saran. Gimana kalau misalnya besok minggu kita ketemuan langsung sama Fajar, biar kalian bisa langsung minta maaf sama dia. Nanti kita bantu kok. Bisa tuh, mungkin kita aja yang ngomong ke Fajarnya. Kalau misalnya geng Strawberry yang ngomong, nanti Fajarnya yang udah. Ya nggak apa-apa kali ya, bohong dikit biar masalahnya cepet selesai. Oh, masuk akal banget sih. Oke, boleh juga ya doa. Tapi jam berapa? Terus tempatnya di mana? Emang ada kafe yang nyaman? Gua ada nih, tempatnya namanya Bekuni. Itu tuh nyaman, bikin kita bisa ngobrol juga. Lagi pula deket kampus juga. Oh, I know. Itu kan yang tempat lagi viral juga. Kayak gue setuju deh sama ide itu. Yaudah, nanti kabarin aja ya. Oke, boleh di Bekuni. Nanti biar kita kabarin Fajar ya. Habis itu kita kabarin ke kalian. Oke guys, pada setuju semua kan? Mending sekarang kita balik aja yuk. Gue udah muak banget dengerin bocah desa itu. And by the way, thanks for saran dan solusinya ya. Oke, bye guys. Sampai ketemu di hari Minggu. Bye. Dah. Thank you. See you next time ya. Tiba di Bekasi kok rasanya beda dari kampung halaman. Tapi enak dapat teman baru. Tapi di sisi lain harus ngikutin gengsi di kota. Di sisi lain harus jadi orang kampung sebagai Fajar dan guru. Kak Ina apa? Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kenapa kan Mau apa? nanya nih. Ya. Oh iya Fajar, aku mau nanya. Besok hari Minggu Fajar ada waktu luang nggak? Kayaknya ada deh, sore cumannya.
Jadi gini, aku, Yaya, sama Bina mau ajak kamu main nih ke Back to Me loh, kafe yang lagi viral. Kamu mau nggak? Wah, kayaknya boleh Kak. Tapi boleh nggak aku ajak Bagus? Boleh banget tuh Jel. Berarti hari Minggu sekitar jam 3 sorean kali ya kita ketemuan di kafe Back to Me. Boleh Kak, boleh. Yeay, senang banget akhirnya. Kalau gitu, sampai ketemu besok ya Fajar. Oke deh, nanti ya. Tunggu ya Kak, nanti aku kesana. Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum. Fajar, Bagus. Halo, sini ayo dulu. Maaf ya, telat. Habis jemput abang Bagus dulu nih. Kaget ya Jar, namanya begini. Maaf ya, mendadak. Dia si Fajar anak desa itu. Oh my god, itu si anak desa itu. Gila. Bisa cool juga. Kalian kenapa liatin aku terus ya? Jar, gue mau minta maaf soal kejadian kafe yang kemarin. Gue sama teman-teman gue sadar kalau kita semua tuh keterlaluan sama lo. Iya Fajar, kita juga selalu mojokin dan ngeblok kampungan terus. Kan kita juga mandang budaya lo sebelah mata. Dan juga semenjak lo sering ngehindarin kita di kampus, gue merasa ada perasaan yang gak tenang gitu. Iya Fajar, mungkin itu karena kita merasa bersalah sama lo. Jar, kok diem aja? Ini loh, si girls udah minta maaf. Dijawab dong. Udah nggak apa-apa ya, mungkin Fajar butuh waktu untuk berpikir. Duh, kenapa jadi pada suram gini ya? Guys, gue punya kata-kata buat hari ini. Apa tuh Gus? Kalian tahu nggak kenapa mie itu nggak pernah pusing? Emang kenapa Gus? Gak tahu. Karena dia always nodel around the block. Gimana? Lucu ya. Udah bang, gue tahu maksud lo untuk mencairkan suasana sih. Tapi Kak Geca, Kak Salsa, Kak Diba, Kak Dira, gue udah maafin perlakuan lo semua terhadap gue. Karena menurut gue nggak bisa membawa budaya gue juga, dan gue nggak bisa untuk menyamakan kota ini juga. Terima kasih ya Fajar udah mau maafin kita. Gue juga sangat belajar dari lo, karena lo tuh dengan adanya perubahan bukan berarti merubah segalanya, terus juga bukan berarti kita melupakan budaya kita. Gue bangga banget sama lo sih Jar. Tapi serius Jar, lo udah maafin kita. Kan kesalahan kita kalau banyak banget. Ya beneran lah, kan nggak baik juga untuk menyimpan dendam ya kan. Betul. Kalau gitu udah ya. Makanan kita udah habis nih. Mau mesen lagi nggak sih? Setuju gua. Aku setuju. Aku lapar banget. Makan lagi. Ini bagus. Berarti habis makan ini kita mau lanjut kemana nih? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Gue punya ide. Gimana kalau kita ke taman kota? Boleh, tapi lo tahu jalannya? Tahu kok, soalnya ini kan mau malam nih. Nah, cuaca kalau malam tuh enak banget tuh di sana. Sumpah, makanya kita mending ke sana. Gimana, setuju nggak? Setuju. Oke, boleh deh. Oke. Yaudah. Ayo, boleh. Lo yang mimpin ya? Oh ya, boleh. Seru banget ya malam-malam gini kumpulnya, rame deh. Iya, betul banget ya. Ternyata kita bisa seklop ini, gue juga gak nyangka sih. Sumpah, iya banget. Gue kira kalian anak kali itu yang gak pernah keluar malam. Santai aja kali, kita nih juga udah pada dewasa. Dar, anterin beli minum yuk. Gue haus banget tau. Boleh, tapi izin dulu ya sama teman-teman nih. Kayaknya gak usah deh,
Fajar, dia lagi pada asik semua. Udah yuk, anterin gue beli minum, haus banget. Ya udah deh. Ayo. Kok ada rasa aneh gitu ya dalam diri gue? Rasanya jantung gue kayak mau keluar deh. Fajar. Itu. Iya, kenapa? Iya ngapain ya? Fajar, Beca, lu ngapain berdua di sana? Kita udah dipanggil ya. Fajar. Ku takkan bisa dustai hatiku. Ku harus bisa